Ibuku, haluan hidupku. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibuku membopongku ke amben pelupuh bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain belacu putih yang sudah bercoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan jari sidomukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok merang-merang menerangi bilik anyaman bambu berukuran 2x3 meter persegi. Ayo bobok sayang, besok bangun pagi-pagi sholat subuh lalu bantu ibu memasak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-elus kepalaku. Tapi rasanya aku belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau menangkap ikan, itu di mana bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang membuat danau siapa bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dahulu sekali ada seorang petani sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tak kenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapatkan ikan. Namun saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu terkejut. Ternyata ikan yang ditangkap bisa berbicara. Tolong jangan makan aku pak, biarkan aku hidup, teriak ikan itu. Namun petani tersebut akhirnya membawa ikan itu pulang dan menyimpannya di rumah. Ketika ia kembali dari ladang, ia terkejut karena ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan cantik. Perempuan itu meminta petani berjanji tidak akan pernah menceritakan asal-usulnya. Mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak. Namun suatu hari karena marah, petani itu melanggar janjinya. Perempuan itu kembali menjadi ikan dan tempat tinggal mereka tenggelam membentuk Danau Toba. Aku diam mendengar cerita ibu sambil sekalian bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncullah analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Menurut penelitian ilmiah modern, Danau Toba sebenarnya merupakan hasil dari letusan gunung berapi super sekitar 7.400 tahun yang lalu. Letusan ini menghasilkan kaldera besar yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Toba seperti yang kita kenal saat ini. Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah danau adalah bagian dari kaldera yang terangkat. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran yang betul yang mana bu? Dengan antusias, ibu tersenyum sambil menjawab semuanya itu betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambungku. Ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur, besok ibu ceritakan lagi. Aku pejamkan mata tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang masih mengelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan mataku lagi dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyemburat keemasan, pertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini malah menjelang pelantikanku sebagai profesor guru besar geologi, aku tulis di buku harianku. Ibu terima kasih, aku tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan dan pelajaran ibu yang tak terukur nilainya. Ibu besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.